Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya biarlah hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup bergantung kepada keadaan yang hari-hari ini seringkali membuat kita takut, membuat kita khawatir, gampang sekali kita lemah, saudaraku. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap yuk tertanam dalam firman Tuhan. Ingat, di hari-hari akhir ini segala sesuatu akan digoncangkan dan iman kita jangan pernah boleh tergoncang. Itu sebabnya iman hanya timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, yuk bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima, pengharapan, sukacita, terobosan yang kita alami tatkala kita mendengarkan firman Tuhan juga boleh dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan cara bagikan kembali. Ya kan, melalui sosial media kita boleh menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang baru, hari yang luar biasa. Kami percaya setiap hari adalah hari yang dahsyat. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan tuntunan, berikan arahan bagi setiap kami melalui firman-Mu. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan dari belas kasihan manusia, ya. Hidup kita itu berdasarkan belas kasihannya Tuhan. Ketika kita hidup di luar Tuhan, maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal dan ibadah kita, tetapi karena belas kasihan Allah terhadap manusia. Karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan seorang diri. Itu sebabnya Allah ambil bagian, Allah sendiri yang mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan manusia. Semua berdasarkan belas kasihan Tuhan. Jadi baik kita diselamatkan karena belas kasihan Tuhan, demikian pula ketika kita sudah diselamatkan, kita menjalani hari-hari hidup kita pun itu karena belas kasihan Tuhan. Murni. Itu sebabnya yang perlu kita minta setiap hari dalam hidup kita adalah Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dialami oleh Raja Daud, sudah dikasih dalam Tuhan, ketika sedang ada dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud hidup dari belas kasihan Tuhan. Itu pun juga yang kita alami, kita hadapi, kita jalani dalam keseharian kita. Kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya ada satu perkataan. Raja Daud ini tercatat dalam Mazmur 57 ayat yang ke-7. Mazmur 57 ayat yang ke-7, Raja Daud bilang begini, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ada orang-orang yang memasang perangkap, ada orang-orang yang sedang menyiasati sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan Raja Daud pada saat ini yang kita baca ini. Namun ini yang kita perlu lihat, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetapi mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita gak bisa tahu dan kita gak bisa memprediksi siapa lawan, siapa kawan. Ya, kalau kawan mungkin kita bisa lihat lah ya, oh ini baik. Tetapi bisa jadi orang-orang yang baik seperti itu juga orang jahat gitu kan. Orang yang munafik, orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh Daud. Ada orang-orang yang memasang perangkap, memasang jaring di depan langkahku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri yang jatuh di dalamnya. Saudara tahu kenapa Tuhan membela Raja Daud? Sederhana. Karena di ayat sebelumnya, dalam ayat 2-nya dari Mazmur 57 ini, Raja Daud bilang begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud menyadari bahwa
manusia nggak bisa diandalkan. Ada manusia yang terlihat baik padahal ujung-ujungnya menghancurkan hidup kita. Ada orang-orang yang kita pikir sahabat, kita pikir teman, gak taunya dia nyikat kita dari belakang. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi hari-hari ini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita gak bisa tahu, oh ternyata orang ini ngomongin kita di belakang. Di depan kita dia puji-puji, di depan kita dia angkat-angkat kita, di belakang kita dia nusuk kita dari belakang. Kita gak pernah tahu. Tapi inilah yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita berlindung pada kasih setia Allah. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu jiwaku berlindung. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, selalu hidup bergantung kepada kasih setia Tuhan. Jangan pernah kau gantungkan hidupmu dengan kasih setia manusia. Manusia bisa berubah, saudara. Hari ini dia bilang A, besok bisa berubah jadi bilang B. Jangan pernah bergantung kepada kasih setia tuh manusia. Bergantunglah kepada belas kasihan Tuhan. Karena kita percaya kita diselamatkan aja berdasarkan belas kasihan Tuhan kok. Dan itu jaminannya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka belas kasihan Tuhan itulah yang memampukan kita hari demi hari, waktu demi waktu menjalani hari-hari hidup kita. Kita gak usah pusing dengan, oh ini orang rancangin yang jahat apa enggak ya dalam hidup saya. Ini orang munafik atau enggak ya. Ini orang jangan-jangan nanti sama aja kayak kemarin juga nih orang yang bilangnya baik-baik gak taunya nusuk saya dari belakang. Kalau kita terus berpikir seperti itu, maka kita mulai mendakwa dan menghakimi orang lain. Bisa saja orang itu benar-benar tulus. Bisa saja orang itu memang Tuhan tempatkan untuk menolong kita. Tapi karena kita punya trauma masa lalu, kita pernah dihianati, pernah dikecewakan dengan orang-orang yang kita pikir sahabat, kita pikir teman, dia tusuk kita dari belakang. Akhirnya kita mulai antipati gitu, saudara. Kita mulai waspada, kita mulai, aduh jangan. Stop berpikir seperti itu. Tetap andalkan Tuhan dengan meminta belas kasihan Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan yang akan membela dalam hidupmu. Raja Daud pernah mengalaminya. Dia bilang, orang memasang jaring di depanku, aku gak tahu. Langkah-langkahku di depanku, aku gak tahu. Mereka menggali lubang di depanku, aku gak tahu. Tetapi mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Lihat, orang yang hidup karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan yang bela, maka Tuhan yang tolong, maka Tuhan yang berperkara dalam kehidupannya. Katakan amin. Kita gak usah langsung menilai, oh jangan-jangan dia begini. Gak usah. Setiap orang yang kita lihat, oh ini oke, oh ini oke. Gak apa-apa. Walaupun di belakang kita mungkin nih orang rancangin yang jahat, Tuhan akan singkapkan orang tersebut sendiri yang akan jatuh. Kita akan lihat pembelaan kita bukan dari manusia, saudara. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Kuncinya satu, mintalah setiap hari sama Tuhan belas kasihan Tuhan. Kita hidup bukan karena belas kasihan manusia. Kita hidup karena belas kasihan Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hidup berdasarkan belas kasihan Tuhan. Kami hidup karena Tuhan mengasihi kami. Kami hidup karena Tuhan yang tolong kami. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya pembelaan kami datangnya dari Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalani. Kami tidak tahu dan kami tidak bisa membedakan. Tapi hari ini kami percaya apa yang Tuhan mau adalah kami lakukan apa yang baik bagi semua orang. Namun bagian kami tetap harus hidup mengandalkan belas kasihan Tuhan. Hari ini ya Bapak, hamba berdoa, biarlah setiap kami mulai hari ini selalu bergantung kepada belas kasihan Allah. Kami tidak mau hidup berdasarkan belas kasihan manusia. Manusia bisa berubah-ubah, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Biarlah setiap hari umat yang oleh Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firman-Mu ya Aba. Hamba berdoa dalam nama Yesus, beri mereka hati yang selalu bergantung penuh kepada belas kasihan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Kuatkan mereka. Hari-hari ini mereka sedang goyah, hari-hari ini mereka sedang bimbang, hari-hari ini mereka sedang diperhadapkan dengan situasi keadaan yang membuat mereka khawatir, tertekan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami hidup karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Dan itulah yang membuat kami bertahan sampai hari ini.
Makasih Bapa, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang terikat, terbelenggu Tuhan bebaskan, lepaskan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami semua mengalami kemurahan dan kasih setia Allah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Hiduplah dalam belas kasihan Tuhan. Stop mencari-cari belas kasihan manusia. Bergantunglah kepada belas kasihan Tuhan. Karena kita hidup karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.